Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya sebenarnya dan Bung Rocky Gerong. Ini tapi saya salah kostum ini. Ini karena masih kondangan ya. Kalau Bung Rocky kelihatannya menikmati hari akhir pekannya nih, outdoor banget itu. Oke, tapi Bung Rocky kita obrolin dulu ya, Bung Rocky, soal heboh private jet Kaisang ini karena ini kan sekarang publik mendesak KPK untuk segera memeriksa Kaisang karena ini juga merupakan gratifikasi. Tadinya juru bicara KPK menyatakan bahwa mereka nggak punya kewenangan itu untuk memeriksa Kaisang, tapi kemudian para pimpinan KPK menyatakan bahwa mereka akan mengklarifikasi, itu bahasanya, bukan memanggil ya, Kaisang, karena bagaimanapun juga dia ini adalah anak seorang pejabat publik dan juga ketua umum partai. Jadi ini satu bisa jadi modus gratifikasi kepada siapa ya, orang pasti lihat kepada bapaknya, yakni Pak Jokowi. Ya, cukup sebagai semacam bottle opener atau pembuka botol bahwa KPK akhirnya melihat potensi untuk memeriksa secara lebih detail Kaisang. Dan sebetulnya kalau kita lanjutkan, ini pintu atau botol yang telah terbuka itu harusnya sampai ke dasar untuk melihat sebetulnya satu botol ini isinya keluarga dinasti yang memang punya kebiasaan atau ya kesempatan untuk menggunakan fasilitas mewah yang mungkin disodorkan pada mereka karena kedudukan mereka yang eksklusif. Jadi tetap ini adalah royal family yang kemudian diservis oleh oligarki. Kan itu intinya tuh. Tetapi sekali lagi kita ingin supaya apa yang diucapkan oleh KPK itu menjadi momentum untuk mempersoalkan hal-hal yang lain tuh, yang sudah pernah dilaporkan oleh masyarakat sipil, pernah dilaporkan oleh kalangan akademisi, saudara Ubedillah yang masih menunggu jawaban KPK terhadap tuntutan dia atau laporan dia, juga terkait dengan satu peristiwa yang sama, yaitu kemungkinan adanya money laundry di dalam bisnisnya Kaisang. Kan kita ingin supaya ini dibuka tuh, apalagi kalau dinyatakan secara terbuka bahwa Kaisang dipanggil oleh KPK karena kedudukan dia sebagai anak presiden dan karena etika kepemimpinan atau etika politik yang dia langgar tuh. Jadi semua hal mungkin sekali bisa dibantah oleh Kaisang, tetapi proses untuk membuka itu sebaiknya menunggu resminya dipanggil Kaisang ke KPK, bukan melalui pembelaan kalangan istana yang belum apa-apa udah menyatakan bahwa ini soal pribadi, ini ada orang yang ingin menghina atau menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Jadi semua ini yang memungkinkan kita mengembalikan peristiwa ini, yaitu sensasi superjet, private jet ini, dan dikaitkan dengan kebiasaan para pejabat Indonesia untuk memanfaatkan atau memeras kalangan swasta. Saya pikir harusnya KPK tidak hanya berhenti pada memeriksa Kaisang ya, Bung Rocky. Ini pasti dia harusnya bapaknya juga dong diperiksa, Pak Jokowi ya, karena kan dalam satu keluarga nggak mungkin lah anaknya bepergian ini kemudian menggunakan pesawat begitu tidak bapaknya tidak pamit lah kepada bapaknya begitu, dan pasti bapaknya juga harusnya tahu dia ketika ke Amerika Serikat menggunakan apa gitu kan. Kalau kemudian dia menggunakan private jet, harusnya kan Pak Jokowi juga mempertanyakan private jet milik siapa, dan kalau misalnya menyewa berapa bayarnya kan. Saya kira itu kan normal saja harusnya ya, seperti itu ditanyakan pada Pak Jokowi. Seorang sahabat saya misalnya bahkan meminta supaya KPK ikut memeriksa Presiden Jokowi dengan bertanya apakah Presiden Jokowi tahu bahwa Kaisang pergi ke Amerika. Lalu pertanyaan berikutnya tuh, memakai private jet. Kan ini juga memungkinkan kita membuat peta tentang hubungan antara Kaisang dan bapaknya sebagai presiden, yang memungkinkan kita membongkar tadi fondasi dari bribery ini kan. Kan itu dasarnya tuh. Nah, teman saya ini dia terlatih membaca sinyal-sinyal internasional karena dia seorang diplomat. Dia menganggap bahwa sangat mungkin bahwa Pak Jokowi tahu apa yang
bahwa Kaisang itu pergi ke Amerika dengan private jet. Itu artinya presiden mesti diperiksa kenapa dia tahu, atau pertanyaan yang lebih detail mungkin berapa kali presiden tahu soal semacam ini, dan mungkin baru sekali ini terbuka tuh. Jadi tetap ini ada misteri di situ, dan misteri itu pasti menyangkut keluarga di sana. Kita masyarakat sipil hanya ingin menonton bagaimana KPK itu membuktikan bahwa dia sudah pulih akal sehatnya, sama seperti Mahkamah Konstitusi yang sudah pulih akal sehatnya. Jadi masyarakat internasional juga menunggu, kan ini problem yang sudah menjadi skandal internasional atau potensial menjadi skandal, karena diberitakan di New York Times, di Economist, di apa namanya aja yang punya Singapore ini Straits Times, dan semua media asing juga sedang menunggu proses selanjutnya. Kan korupsi itu sudah menjadi semacam kesepakatan dunia untuk menghilangkan jejak, itu artinya korupsi yang baru. Jadi kalau ada upaya penghilangan jejak pada kasus private jet ini, itu artinya dunia membaca setiap penghilangan jejak menimbulkan jejak yang baru tuh. Demikian juga masyarakat Indonesia sendiri tuh, kenapa mesti ditutupi kasus ini? Kan setiap upaya menutupi kasus itu artinya ada kejahatan baru sedang dipersiapkan. Setiap kegiatan menutupi jejak itu artinya jejak baru terlihat. Jadi sebetulnya ini udah berlangsung, udah terbuka. Jadi mari kita tunggu langkah berikutnya dari para penegak hukum tuh. Ini bukan sekedar soal semata-mata bisnis, urusan bisnis privat, tetapi sorry, bukan sekedar urusan bisnis privat, tetapi menyangkut satu institusi dan sistem politik kita, juga kebudayaan politik kita, juga rumus-rumus korupsi yang sebetulnya kita hafal, bahwa setiap kali ada anak pejabat itu pasti di belakang dia itu ada 3-4 orang anak menteri, di belakang anak menteri itu pasti ada 3-4 orang anak oligarki atau konglomerat. Kan ini soal yang mudah untuk diuraikan sebagai peta pertama untuk memperlebar problem ini dan memperdalam, supaya kita dapat satu pelajaran bahwa dengan kasus private jet ini terbuka juga jalinan-jalinan political economy yang selama ini seolah-olah tertutup, padahal bisa dicium bau-baunya tuh, bahkan lebih parah dari bau ketek baunya tuh. Jadi semua sinyal ini memungkinkan kita untuk menilai kembali apakah di era Presiden Jokowi betul-betul diterapkan keterbukaan atau justru ketertutupan informasi. Ya, seperti kita bahas kemarin ya, Bung Rocky, ini kita bisa sebutnya skandal lah ya begitu. Kaisang dan Erina ini terbang ke Amerika Serikat dengan menggunakan private jet itu bukan hanya menjadi perhatian publik di dalam negeri, tapi masyarakat internasional, komunitas internasional, seperti yang bisa kita simak dari media-media internasional kemarin, bahkan The Economist juga menyoroti soal ini. Jadi ini bukan lagi hanya persoalan dalam negeri, tapi sudah menjadi persoalan masyarakat dunia. Ya, bila kasus ini terus menjadi pembicaraan publik internasional, itu artinya ada kepentingan dari masyarakat sipil internasional yang menginginkan soal-soal semacam korupsi atau perusakan lingkungan itu betul-betul jadi isu bersama planet. Kan korupsi itu artinya merusak demokrasi, merusak keadilan sosial, ekstraktif industri yang tidak diikuti oleh parameter-parameter lingkungan itu juga merusak nasib planet. Jadi kita ada di dalam sorotan internasional tuh, media-media yang terus datang ke Indonesia, mulai memotret dari IKN sampai soal bisnis anak-anak presiden. Kan semua mereka itu satu waktu akan mengumpulkan lagi energi publik internasional untuk memantau dan mendiskreditkan Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk mengatakan kami negeri ini sedang diintai oleh publik internasional. Memang kita punya masalah kan. Kita juga bisa mengintai kasus yang sama di negara-negara lain kan. Dan itu yang disebut sebagai kesepakatan human solidarity. Itu yang disebut kesepakatan untuk membangun peradaban yang bersih di planet ini, bersih secara politik, bersih secara ekologi. Jadi kelihatannya kita tidak mungkin menghindar dari tatapan internasional. Akan ada seri-seri berikutnya yang akan ditulis oleh The Economist, oleh Bloomberg, oleh The Guardian, New York, segala macam lah. Kita tidak perlu membeberkan itu, karena itu secara otomatis akan ditangkap sebagai isu skandal politik Indonesia tuh. Jadi kita harus siap dengan kemampuan berargumentasi.
implementasi, tapi juga secara diplomatis kita lemah karena kita masih menunggu belas kasihan dari dunia internasional untuk menjahit bolong APBN kita. Kita masih terikat pada perjanjian-perjanjian perdata internasional tentang hal-hal yang menyangkut lalu lintas finansial. Kita juga harus diwajibkan untuk memenuhi target-target zero emission yang kita tanda-tangani di dunia. Jadi kita ada di dalam balutan ekonomi politik dunia tuh. Jadi kalau ini lolos, maka lolos artinya ditutupi sebagai kasus, dunia akan anggap bahwa Indonesia memang tidak pernah bisa dipercaya sebagai negara, dan kita akan dikucilkan atau dapat poin negatif di dalam peradaban global. Jadi sekali lagi kasus ini sudah menjadi causa celebre, sesuatu yang sudah dibicarakan bahkan di warung-warung kopi di mancanegara. Ini sangat menarik ini Bung Rocky, karena peristiwanya ini kan terjadi menjelang transisi Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, dan ini tentu saja buat keluarga Jokowi, ya, Jokowi dan keluarganya tentu saja ini sangat mengkhawatirkan kan situasinya uncertainty ya. Kendati bagaimanapun juga Pak Prabowo selalu menyatakan bahwa itu kelanjutan Pak Jokowi, tetapi kan kita nggak tahu situasi setiap saat bisa saja berubah. Ya tentu saja akan ada transisi dan orang tetap melihat potensi Jokowi untuk diimpeach kan, semua kemungkinan itu ada di depan mata. Jadi bagi partai-partai yang punya kepentingan dengan penegakan hukum dan pemastian keadilan, ya siap-siap aja untuk memproses di DPR melalui mekanisme dengar pendapat yang angket atau apa aja, kan DPR tersedia semua peralatan untuk memulai proses impeachment. Jadi sering kita terangkan bahwa impeachability itu sudah ada di depan mata. Impeachment itu adalah proses di DPR. Jadi publik melihat kemampuan KPK untuk menghitung apakah kasus ini akan jadi causa celebre, kasus yang dibicarakan setiap hari, atau sekedar semacam pameran dari KPK bahwa mereka mampu untuk membongkar kasus ini, tetapi kemampuan itu tidak bisa dimaterialisasikan. Jadi mumpung ada proses politik yang sedang berlangsung, itu transisi, sehingga sangat mungkin juga Pak Prabowo ingin kasus ini dibersihkan supaya tidak jadi beban dia di masa yang akan datang. Masa yang akan datang artinya 20 Oktober. Oke. 0%. Salam akal sehat. Salam akal sehat.